Assalamualaikum sahabat, apa kabar semuanya? Salam jumpa dengan kisah misteri. Semoga kisah misteri ini menjadi penghibur kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Langit sore di Yogyakarta mulai berwarna tembaga. Ketika Raka, mahasiswa tingkat akhir jurusan seni pertunjukan, menyusuri lorong berdebu di belakang perpustakaan fakultas. Ia sedang menjalani riset untuk skripsinya tentang sinden Jawa klasik. Dan dosennya menyarankan agar ia mengecek arsip lama yang jarang disentuh. Langit itu sunyi. Rak-rak besi berkarat berdiri seperti penjaga masa lalu. Menyimpan kaset pita, foto hitam putih, dan dokumen pertunjukan dari era sebelum reformasi. Di sudut paling gelap, Raka menemukan sebuah kotak kayu kecil bertuliskan Gamelan Larangan 1963. Di dalamnya hanya ada satu kaset pita, tanpa label, dan sebuah foto sinden yang buram. Wajah wanita dalam foto itu tidak ada, seolah-olah bagian wajahnya sengaja dihapus atau tidak pernah tercetak. Tubuhnya mengenakan kebaya klasik, duduk bersimpuh di depan gong besar, tapi wajahnya hanyalah kabut kelabu. Raka merinding, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia membawa kaset itu ke studio rekaman kampus, meminjam pemutar pita tua dari ruang laboratorium. Saat kaset diputar, ruangan langsung dipenuhi suara gamelan yang pelan dan berat. Lalu, suara sinden mulai terdengar, tinggi, tajam, dan penuh emosi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Lagu itu tidak dikenali Raka. Bukan langgam Jawa biasa. Liriknya terdengar seperti mantra, bukan kidung. Layang-layang tanpa tali, siro kang ilang, siro kang bali. Suara itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia menghentikan kaset, tapi suara sinden masih terdengar samar, seolah menggema dari dinding studio. Raka mencoba mencari referensi lagu itu di arsip digital kampus, tapi tidak ada hasil. Ia bahkan menghubungi dosennya, Bu Ratna, yang dikenal sebagai pakar sinden klasik. Ketika Raka menyebutkan tahun 1963 dan Gamelan Larangan, suara Bu Ratna langsung berubah. Kamu bilang kamu menemukan rekaman itu di arsip belakang. Iya Bu, ada foto juga, tapi wajahnya hilang. Hening. Lalu Bu Ratna berkata pelan, nyaris berbisik. Rekaman itu seharusnya sudah dimusnahkan. Jangan diputar lagi, Rak. Itu bukan sekedar lagu. Itu panggilan. Raka terdiam. Panggilan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara sinden terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba menulis ulang liriknya, tapi setiap kali ia menuliskan satu baris, tinta pulpen seolah mengalir sendiri membentuk simbol-simbol aneh di pinggir kertas. Pagi harinya, Raka kembali ke studio. Ia ingin memastikan bahwa suara itu benar-benar berasal dari kaset. Tapi saat ia membuka kotak kayu, kasetnya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya foto sinden. Dan kini, wajahnya mulai terlihat samar. Ada mata, ada senyum tipis, tapi tidak seperti wajah manusia biasa, lebih seperti topeng yang hidup. Raka mundur perlahan. Di dinding studio, cermin kecil memantulkan bayangan dirinya. Tapi di belakangnya, ada sosok wanita bersanggul, mengenakan kebaya, berdiri diam. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara sinden kembali terdengar, pelan, dari dalam cermin. Siro Kang Bali. Pagi itu, Raka berdiri di depan rumah tua yang disebut dalam arsip kaset.
Lokasi perekaman, Dusun Sumberwatu, lereng Merapi. Ia menempuh perjalanan 2 jam dari Yogyakarta, mengikuti petunjuk samar dari peta tua yang ia temukan di balik foto sinden tanpa wajah. Rumah itu berdiri di tengah ladang ilalang, dikelilingi pohon-pohon jati yang menjulang seperti penjaga sunyi. Bangunannya bergaya kolonial Jawa dengan pendopo lapuk dan pintu kayu besar yang sudah dimakan usia. Di atas pintu, tergantung ukiran kayu bertuliskan aksara Jawa kuno. Suara Ning Jagat. Suara dunia. Raka mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk perlahan. Udara di dalam terasa berat, seperti menyimpan nafas yang tertahan selama puluhan tahun. Lantai kayu berderit di bawah langkahnya. Di ruang utama, ia menemukan panggung kecil dengan gamelan berdebu yang tertata rapi, seolah baru saja digunakan. Di sudut ruangan, ada lemari kaca berisi foto-foto lama. Salah satunya menarik perhatian Raka, foto pemintasan sinden tahun 1963. Di tengah barisan penari, berdiri sosok wanita bersanggul mengenakan kebaya hitam. Wajahnya kembali kabur. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di balik kabut itu, samar-samar terlihat mata yang menatap langsung ke arah kamera, ke arah Raka. Ia mundur. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara gamelan pelan. Bukan dari rekaman. Suara nyata. Raka mengikuti suara itu, melintasi lorong sempit menuju ruang belakang. Di sana ia menemukan seorang pria tua duduk bersila di depan gong besar. Matanya tertutup, tangannya menggenggam bunga melati. "Kamu mendengar suara itu ya?" kata pria itu tanpa membuka mata. "Maaf Pak, saya Raka. Saya sedang meneliti tentang sinden tahun 1963. Saya menemukan rekaman. Rekaman itu tidak seharusnya diputar lagi. Itu bukan lagu, itu panggilan. Dan kamu sudah menjawabnya." Raka terdiam. Pria itu membuka mata perlahan. Tatapannya tajam seperti menembus lapisan pikiran Raka. Rumah ini dulu tempat pementasan terakhir. Sinden itu. Dia tidak pernah pulang. Setelah malam itu, semua penari menghilang. Gamelan ini tidak boleh dimainkan lagi. Tapi kamu sudah membangunkannya. "Siapa sinden itu, Pak? Kenapa wajahnya tidak pernah terlihat di foto?" Pria itu menghela nafas panjang. Ia mengambil sebuah kain jarik tua dengan noda merah di ujungnya. Namanya Sekar. Dia bukan sinden biasa. Dia dipilih bukan karena suara, tapi karena darah. Ia adalah tumbal untuk membuka gerbang antara panggung dan alam lain. Tapi sesuatu salah malam itu. Gerbang tidak tertutup, dan Sekar, dia tidak pernah benar-benar pergi. Raka merasa tenggorokannya kering. Ia menatap gamelan tua itu. Salah satu kenong bergetar pelan meski tidak disentuh. "Kalau kamu mau tahu lebih dalam, kamu harus ke tempat terakhir dia bernyanyi. Tapi hati-hati, Sekar tidak suka ditanya. Dia lebih suka menjawab sendiri." Pria itu menyerahkan kain jarik dan sebuah kunci kecil berukir. Pendopo belakang. Jangan datang malam Jumat. Raka menerima benda itu dengan tangan gemetar. Di luar, langit mulai mendung. Angin dari lereng Merapi berhembus dingin, membawa aroma melati dan suara sinden yang samar. Suara Ning Jagat sudah mulai terdengar lagi. Raka kembali ke rumah tua itu sore hari, membawa kunci kecil dan kain jarik yang diberikan oleh pria tua di ruang belakang. Langit Merapi mulai gelap. Awan menggantung rendah seperti pertanda buruk. Ia melangkah ke pendopo belakang, tempat yang disebut sebagai lokasi pementasan terakhir sinden bernama Sekar. Pintu pendopo terkunci rapat, tapi kunci kecil itu pas. Saat pintu terbuka, aroma melati dan kayu terbakar langsung menyeregap. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya matahari yang menembus celah-celah dinding bambu. Di tengah ruangan, berdiri satu set gamelan lengkap. Gong, kenong, saron, dan bonang tertata rapi seperti siap dimainkan. Tapi ada yang tidak biasa. Di atas permukaan kenong, Raka melihat noda merah tua. Ia mendekat. Noda itu bukan karat, itu darah. Masih basah. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyentuh permukaan gamelan dengan ujung jarinya. Dingin. Tapi saat ia menyentuh bonang, suara nyaring bergema meski ia tidak memukulnya.
seolah gamelan itu hidup. Tiba-tiba, kain jarik yang ia bawa bergetar di tangannya. Ia membuka lipatannya dan menemukan secarik kertas tua terselip di dalamnya. Tulisan tangan dengan tinta hitam. Jangan mainkan nada sekar. Nada itu memanggil yang tidak bisa kembali. Raka menelan ludah. Ia duduk di depan gamelan, mencoba mengingat pelajaran musik tradisionalnya. Ia memainkan satu nada pelan, lalu dua. Tidak terjadi apa-apa. Tapi saat ia memainkan urutan nada yang mirip dengan lagu dalam rekaman, nada sekar, udara di ruangan berubah. Gong bergetar sendiri, kenong berdentang tanpa sentuhan, dan dari sudut ruangan terdengar suara langkah kaki pelan. Raka menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bayangan sinden bersanggul muncul di dinding, bergerak mengikuti irama gamelan. Wajahnya masih kabur, tapi tubuhnya menari perlahan seperti sedang pentas. Raka berhenti bermain, bayangan itu membeku. Lalu, perlahan menoleh ke arahnya. "Kenapa kamu memainkan lagu itu?" Suara wanita itu terdengar, pelan, seperti bisikan dari balik dimensi. "Saya hanya ingin tahu siapa Anda. Kenapa wajah Anda tidak pernah terlihat?" Bayangan itu mendekat. Wajahnya mulai terlihat jelas, tapi bukan wajah manusia. Kulitnya putih pucat seperti lilin, matanya kosong dan mulutnya dijahit dengan benang hitam. "Karena aku bukan untuk dilihat, aku untuk didengar." Tiba-tiba semua gamelan berdentang bersamaan, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Raka terjatuh, menutup telinganya. Darah mulai menetes dari kenong, mengalir ke lantai membentuk pola seperti aksara Jawa kuno. Bayangan sinden itu menghilang, tapi suara gamelan terus berdentang meski tidak ada yang memainkannya. Raka berlari keluar dari pendopo, napasnya tersengal. Di luar, langit sudah gelap, tapi di kejauhan, ia melihat siluet wanita bersanggul berdiri di tengah ladang ilalang, menghadap ke rumah tua. Ia tahu satu hal sekarang. Lagu sekar bukan sekadar kidung. Itu adalah kunci, dan ia baru saja membukanya. Raka duduk di kamar kosnya malam itu, menatap foto sinden yang ia ambil dari rumah tua di lereng Merapi. Ia sudah memindahnya ke laptop, mencoba memperjelas gambar dengan software editing. Tapi setiap kali ia menaikkan kontras atau mengatur pencahayaan, wajah sinden itu tetap kabur. Lebih dari itu, semakin ia mencoba memperjelas, semakin foto itu berubah. Di versi terakhir, wajah sinden tampak seperti dilapisi kabut hitam. Tapi ada satu detail baru yang muncul. Sepasang mata. Mata yang tidak memandang ke arah kamera, melainkan langsung ke arah Raka. Ia mundur dari layar, merinding. Di luar, angin malam berdesir pelan, membawa aroma melati yang tidak seharusnya ada di lingkungan kos padat seperti itu. Raka mencoba mencari tahu siapa saja yang pernah tampil dalam pementasan tahun 1963. Ia menghubungi perpustakaan kampus, meminta akses ke arsip pertunjukan lama. Beberapa jam kemudian, ia menerima email berisi daftar nama penari dan sinden dari pementasan tersebut. Tapi ada satu kejanggalan, nama sinden utama tidak tercatat. Hanya tertulis, sinden tamu tidak diketahui. Ia mencocokkan foto-foto lain dari arsip. Di setiap pementasan, wajah sinden selalu terlihat jelas. Tapi di pertunjukan tahun 1963, semua foto yang menampilkan sinden itu memiliki cacat visual yang sama. Wajahnya buram, seperti dihapus dengan sengaja. Raka mulai curiga. Ini bukan kesalahan teknis. Ini seperti penghapusan identitas. Ia kembali membuka foto digital di laptop. Kali ini, ia mencoba teknik infrared filter. Hasilnya membuat napasnya tercekat. Di balik kabut hitam, muncul tulisan samar di latar belakang foto. "Sekar, aku masih menyanyi." Raka menatap layar dengan mata membelalak. Tulisan itu tidak ada di foto asli. Ia mencetak gambar itu dan membawanya ke dosennya Bu Ratna keesokan harinya. Bu Ratna menatap foto itu lama, lalu menghela napas berat. "Kamu sudah terlalu dalam, Rak.
Sekar bukan sekadar sinden. Dia adalah legenda yang tidak boleh dibangkitkan. Dulu, ada pementasan yang melibatkan ritual memanggilan arwah. Sekar adalah medium. Tapi, sesuatu salah. Setelah malam itu, semua dokumentasi tentang dia dihapus. Bahkan arsip negara tidak mencatat keberadaannya. Tapi, kenapa wajahnya tidak bisa difoto, tanya Raka. Karena dia bukan lagi bagian dari dunia ini, wajahnya tidak bisa ditangkap oleh lensa biasa. Hanya mereka yang sudah dipanggil yang bisa melihatnya. Dan kamu sudah mulai melihat. Raka terdiam. Ia menatap foto cetak di tangannya. Kini, mata sinden terlihat lebih jelas. Dan senyumnya mulai terbentuk. Malam itu, Raka bermimpi. Ia berada di panggung tua, dikelilingi gamelan yang berdentang pelan. Di tengah panggung, Sekar berdiri, mengenakan kebaya hitam. Wajahnya masih kabur, tapi suaranya jelas. Kamu sudah melihatku, sekarang dengarkan aku. Raka terbangun dengan keringat dingin. Di meja belajarnya, foto cetak Sekar kini memiliki wajah yang sama persis dengan wanita dalam mimpinya. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari ketika Raka terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas tersengal. Tidak ada mimpi, tidak ada bayangan, tapi ada suara. Pelan, merambat dari balik dinding kamar kosnya. Suara sinden. Ia duduk tegak, menajamkan telinga. Suara itu bukan berasal dari rekaman, tidak dari laptop, tidak dari ponsel. Itu suara langsung. Nyanyian yang mengalun lembut, penuh kesedihan dan kemarahan. Layang-layang tanpa tali, siro kang ilang, siro kang bali. Raka bangkit, membuka jendela. Jalanan sepi, lampu gang berkedip pelan, tapi suara itu tetap terdengar, kini lebih jelas, seolah berasal dari dalam kamar. Ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa, tapi di cermin kecil di atas meja, bayangan sinden bersanggul muncul samar. Wajahnya masih kabur, tapi tubuhnya bergerak perlahan, seperti sedang menari. Raka menatap cermin itu lama. Lalu suara sinden berhenti, digantikan oleh bisikan. Kamu sudah mendengar, sekarang kamu harus menjawab. Tiba-tiba laptop Raka menyala sendiri. File rekaman yang ia temukan di rumah tua terbuka otomatis. Tapi kali ini durasinya berubah, dari 3 menit menjadi 13 menit. Ia menekan tombol play. Suara gamelan mengalun, lebih berat dari sebelumnya. Lalu suara sinden muncul. Tapi bukan lagu yang sama. Kali ini, liriknya menyebut nama. Raka, siro kang bali. Raka mematikan laptop, tapi suara itu tetap terdengar. Ia menutup telinga, tapi nyanyian itu kini bergema di dalam kepalanya. Ia mengambil foto Sekar, yang sudah dicetak, wajahnya kini terlihat jelas. Terlalu jelas. Mata itu menatap langsung ke arahnya, dan senyum di bibirnya bukan senyum ramah, itu senyum ancaman. Raka berlari keluar kamar, turun ke lantai bawah kos. Tapi saat ia membuka pintu depan, dunia luar terasa berbeda. Jalanan kosong, tidak ada suara motor, tidak ada angin, hanya sunyi. Dan di tengah jalan, berdiri sosok wanita bersanggul, mengenakan kebaya hitam, menatap ke arah Raka. Ia tidak bergerak. Tapi suara sinden kembali terdengar, kali ini dari segala arah. Pementasan belum selesai. Kamu sudah dipilih. Raka mundur, menutup pintu. Ia kembali ke kamar, mencoba menenangkan diri. Tapi di dinding, bayangan Sekar mulai muncul. Tidak lagi samar. Ia berdiri di depan gamelan, menatap Raka. Lalu satu persatu, alat musik gamelan mulai muncul di kamar Raka. Kenong di sudut ruangan, gong di belakang pintu, bonang di atas meja. Raka menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia mencoba menulis di buku catatan, tapi tangannya bergerak sendiri, menuliskan satu kalimat berulang-ulang. Aku sudah mendengar, aku sudah menjawab, aku sudah dipilih. Lampu kamar padam, laptop mati, cermin retak, dan suara sinden terus bernyanyi. Pelan, di tengah malam
yang tidak pernah benar-benar sunyi. Raka berdiri di tengah aula kampus, tempat pementasan seni pertunjukan akan digelar malam itu. Ia dan timnya telah menyiapkan segalanya: kostum, gamelan, pencahayaan. Tapi ada satu hal yang tidak mereka siapkan: kehadiran Sekar. Pementasan ini awalnya dirancang sebagai bentuk penghormatan terhadap sinden-sinden klasik Jawa. Tapi Raka, terdorong oleh rasa penasaran dan obsesi, menyisipkan lagu dari rekaman misterius itu ke dalam segmen pembuka. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia ingin melihat apakah suara Sekar akan muncul kembali atau menghilang selamanya. Saat malam tiba, aula dipenuhi penonton. Lampu redup, gamelan mulai dimainkan. Penari memasuki panggung dengan gerakan anggun. Lalu, segmen pembuka dimulai. Nada-nada dari lagu Sekar mengalun. Gamelan berdentang pelan, lalu semakin berat. Penari utama mulai bergerak tak sesuai koreografi. Matanya kosong. Langkahnya gemetar. Raka yang duduk di belakang panggung mulai merasa ada yang salah. Suara sinden terdengar, tapi bukan dari rekaman. Itu suara langsung, nyaring, menembus dinding. Layang-layang tanpa tali, siro kang bali. Penonton mulai gelisah, beberapa menatap ke arah panggung dengan ekspresi bingung. Lalu, lampu panggung padam tiba-tiba. Suara gamelan berhenti, sunyi. Dalam gelap terdengar suara tangisan, bukan dari penari, tapi dari arah belakang panggung. Raka berlari ke sana. Ia menemukan salah satu penari tergeletak. Tubuhnya kejang, matanya terbuka lebar. Ia bergumam pelan, mengulang satu kalimat. "Dia sudah datang! Dia sudah datang!" Tim medis dipanggil. Pementasan dihentikan, penonton dievakuasi. Tapi suasana tidak kembali normal. Di aula yang kosong, gamelan berdentang sendiri. Pelan, seperti nafas terakhir. Raka duduk di sudut ruangan menatap panggung yang kini gelap. Ia merasa bersalah. Ia tahu ini bukan sekedar gangguan teknis. Ini adalah peringatan. Beberapa hari kemudian ia dipanggil oleh pihak kampus. Pementasan dinyatakan gagal. Penari utama dirawat di rumah sakit jiwa. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi Raka tahu. Ia kembali ke rumah tua di lereng Merapi. Membawa rekaman dan foto Sekar. Ia ingin mengakhiri semuanya. Tapi saat ia tiba, rumah itu sudah rata dengan tanah. Hanya sisa puing dan abu. Di tengah puing-puing itu ia menemukan satu benda utuh. Kenong kecil berlumur darah kering. Dan di atasnya tertulis dengan tinta merah. "Pementasan belum selesai. Kamu belum menyanyi." Sejak pementasan malam itu gagal, Raka merasa dunia di sekelilingnya berubah. Suara sinden masih menghantui malam-malamnya, tapi kini lebih dekat, lebih nyata. Ia mulai melihat bayangan di tempat yang seharusnya kosong. Di cermin, di jendela, bahkan di layar laptop saat tidak menyala. Namun malam ini berbeda. Raka kembali ke aula kampus yang kini dikosongkan untuk sementara. Ia ingin memastikan bahwa semua peralatan sudah diamankan, terutama gamelan yang digunakan dalam pementasan. Aula itu gelap. Hanya diterangi cahaya bulan yang menembus jendela tinggi. Tirai panggung masih tergantung, menjuntai seperti tabir antara dunia nyata dan dunia lain. Saat ia melangkah ke tengah aula, suara lantai kayu berderit pelan. Gamelan di sudut ruangan tampak utuh, tapi ada sesuatu yang membuat Raka berhenti. Tirai panggung bergerak. Tidak ada angin, tidak ada orang lain. Tapi tirai itu bergoyang pelan, seperti disentuh dari belakang. Raka mendekat. Langkahnya pelan, napasnya tertahan. Ia berdiri hanya beberapa meter dari tirai. Mencoba melihat ke balik lipatan kain, tapi cahaya terlalu redup. Lalu, dari balik tirai, muncul bayangan. Siluet seorang wanita bersanggul, berdiri diam. Wajahnya tidak terlihat. Hanya tubuhnya yang tegak mengenakan kebaya hitam. Bayangan itu tidak bergerak, tapi terasa hidup. Raka mundur setengah langkah. "Sekar?" bisiknya. Bayangan itu tidak menjawab, tapi tirai bergoyang lebih kuat, seperti berdenyut.
Raka menggeranikan diri menarik tirai perlahan. Di baliknya, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya panggung tua, berdebu, dan gamelan yang diam. Tapi saat ia menoleh ke arah bayangan tadi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan itu masih ada, tapi kini berdiri di belakangnya. Raka berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia menatap ke arah cermin kecil di sisi panggung. Di sana, bayangan Sekar berdiri jelas. Wajahnya masih kabur, tapi matanya menatap langsung ke arah Raka. Lalu dari balik tirai, suara sinden kembali terdengar. Bukan dari rekaman, bukan dari gamelan, tapi dari balik tirai. Sira Kang Bali, sira Kang Nyani. Tirai bergoyang hebat. Raka mundur, tapi langkahnya terasa berat. Seolah panggung itu menahannya. Ia mencoba berlari tapi suara gamelan berdentang sendiri, satu persatu, menciptakan irama yang familiar. Irama dari rekaman terkutuk itu. Bayangan Sekar mulai bergerak, menari pelan di balik tirai. Tapi gerakannya tidak anggun. Tubuhnya seperti patah. Sendi-sendinya berderak, seperti boneka yang dipaksa hidup. Raka menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam dentang gamelan. Ia menutup telinga, menunduk, dan saat ia membuka mata, aula sudah kosong. Tirai diam, gamelan sunyi. Tidak ada bayangan. Tapi di lantai panggung, tertulis dengan darah. Pementasan belum selesai. Tirai belum ditutup. 3 hari setelah insiden di aula kampus, Raka menerima kabar mengejutkan. Bu Ratna, dosen pembimbingnya, ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada jejak racun. Tapi ekspresi wajahnya saat ditemukan, seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Raka datang ke rumah duka dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bersalah. Ia tahu Bu Ratna menyimpan rahasia tentang Sekar, dan mungkin rahasia itu terlalu berat untuk dibawa sampai akhir. Di tengah keramaian pelayat, seorang pria paruh baya menghampirinya. Ia memperkenalkan diri sebagai adik kandung Bu Ratna. "Kamu Raka ya? Mahasiswa yang terakhir kali bertemu dengan kakak saya." Raka mengangguk pelan. "Sebelum meninggal, dia meninggalkan ini untukmu." Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat tua, bertuliskan tangan. "Untuk Raka, jangan dibuka di tempat ramai." Raka menunggu sampai malam. Di kamar kosnya, ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada 2 benda, sebuah surat tangan dan foto lama yang sudah menguning. Surat itu ditulis dengan tinta hitam, hurufnya tergesa seperti ditulis dalam ketakutan. "Raka, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Maafkan aku karena tidak mengatakan semuanya sejak awal. Sekar bukan hanya legenda, dia nyata. Dan dia memilihmu karena kamu mendengarkan suara yang tidak seharusnya didengar. Tahun 1963, aku masih mahasiswa. Aku menyaksikan pementasan itu. Sekar bukan sinden biasa. Dia adalah medium untuk ritual pemanggilan arwah leluhur. Tapi malam itu, sesuatu salah. Gerbang tidak tertutup. Sekar tidak pernah kembali. Tapi suaranya tetap ada. Kami mencoba menghapus semua jejaknya. Foto, rekaman, arsip. Tapi suara tidak bisa dihapus. Ia hanya bisa disimpan. Dan kamu telah membukanya. Jika kamu ingin menghentikan ini, kamu harus kembali ke tempat pementasan pertama. Bukan aula kampus, tapi pendopo tua di Sumberwatu. Di bawah panggung ada ruang yang tidak tercatat. Di sana, Sekar menyimpan wajahnya. Tapi ingat, Raka, jangan datang sendirian. Dan jangan datang saat bulan purnama. Semoga kamu tidak bernasib sama seperti kami. Ratna." Raka menatap surat itu lama. Tangannya gemetar. Ia membuka foto yang disertakan. Foto pementasan tahun 1963. Sekar berdiri di tengah panggung mengenakan kebaya hitam. Tapi kali ini wajahnya terlihat. Dan itu bukan wajah asing. Itu wajah yang pernah muncul di mimpinya.
Wajah yang menatapnya dari cermin, wajah yang kini mulai menyerupai dirinya sendiri. Raka menutup foto itu cepat. Ia merasa mual. Di luar, angin malam berdesir, membawa suara gamelan yang pelan. Ia tahu waktu untuk memilih sudah dekat. Ia bisa berhenti di sini, meninggalkan semuanya, tapi suara Sekar tidak akan berhenti. Ia sudah dipilih, dan pementasan belum selesai. Raka berdiri di depan pendopo tua yang kini hanya tinggal puing dan bayangan masa lalu. Surat wasiat Bu Ratna masih terlipat di saku jaketnya, dan kata-kata terakhirnya bergema di kepala. Di bawah panggung ada ruang yang tidak tercatat. Di sana, Sekar menyimpan wajahnya. Ia datang bukan saat bulan purnama, seperti yang diperingatkan. Tapi malam itu, langit mendung dan angin dari lereng Merapi membawa aroma melati yang terlalu kuat untuk dianggap alami. Dengan senter kecil, Raka menyusuri sisa-sisa panggung. Lantai kayu yang tersisa rapuh. Tapi di salah satu sudut, ia menemukan papan yang sedikit terangkat. Ia membuka papan itu perlahan dan di bawahnya, tangga batu tua yang mengarah ke ruang bawah tanah. Tangga itu gelap, sempit dan dingin. Dindingnya dipenuhi ukiran aksara Jawa kuno. Sebagian besar sudah terkelupas. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan bundar dengan satu set gamelan kecil di tengahnya. Di sekeliling ruangan, tergantung kain-kain jarik berlumur darah kering. Dan di tengah gamelan, berdiri sebuah patung kayu wanita bersanggul, mengenakan kebaya hitam. Wajahnya tidak ada, hanya permukaan kayu polos, seperti belum diukir. Ia mendekat, di bawah patung, ada lingkaran simbol yang digambar dengan arang dan bunga melati. Di salah satu sisi ruangan, ia menemukan buku tua. Halaman-halamannya rapuh. Tapi satu halaman terbuka dengan jelas. Ritual larangan. Jangan dimainkan saat malam sunyi. Jangan dinyanyikan oleh yang belum dipilih. Jangan dibuka oleh yang belum mendengar. Raka menelan ludah. Ia sudah mendengar. Ia sudah dipilih. Tapi ia belum menyanyi. Di dalam lingkaran ada satu tempat duduk bersila. Ia tahu, jika ia duduk di sana dan memainkan gamelan, ia akan memanggil Sekar. Tapi ia juga tahu, ritual ini bukan untuk mengakhiri kutukan. Ini untuk menyelesaikan pementasan. Ia duduk perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh bonang. Ia memainkan satu nada, lalu dua, lalu irama yang ia hafal dari rekaman. Suara gamelan bergema di ruang batu itu, dan udara mulai berubah. Melati segar bermekaran di lantai. Patung kayu bergetar pelan. Dan dari dinding, bayangan Sekar muncul, menari perlahan. Tubuhnya patah-patah, wajahnya masih kosong. Tapi saat Raka menyelesaikan irama terakhir, patung itu mulai berubah. Wajahnya mulai terbentuk. Mata, hidung, mulut. Dan wajah itu adalah wajah Raka. Ia terdiam. Bayangan Sekar berhenti menari. Ia menatap Raka lalu bicara untuk pertama kalinya. Pementasan selesai, tapi penonton belum pulang. Tiba-tiba, suara gamelan berdentang sendiri. Dinding ruangan bergema dengan suara tepuk tangan. Raka menoleh, di sekelilingnya bayangan-bayangan penonton muncul, duduk diam, wajah mereka kabur, tapi mata mereka menatap tajam. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia telah menjadi bagian dari ritual. Ia telah menjadi sinden berikutnya. Patung kayu itu kini sempurna. Wajahnya adalah wajah Raka. Dan suara Sekar kini menyatu dengan suaranya. Di luar, angin Merapi berhembus pelan. Di atas tanah, pendopo tua bergoyang pelan, seolah menyambut pementasan baru. Raka terbangun di kamarnya
dengan tubuh lemas dan kepala berdenyut. Ia tidak ingat bagaimana ia kembali dari ruang bawah tanah pendopo. Yang ia ingat hanyalah suara gamelan yang berdentang sendiri, bayangan penonton tak berwajah, dan patung kayu yang perlahan membentuk wajahnya. Di meja belajarnya, foto Sekar tergeletak. Tapi kali ini, wajahnya kembali kabur. Seolah-olah apa yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Tapi di bawah foto itu, ada satu kalimat baru yang tertulis dengan tinta merah. Wajahku adalah wajahmu, tapi kamu belum siap melihatnya. Raka menatap cermin di kamarnya. Wajahnya tampak biasa. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Matanya terasa asing. Senyumnya tidak sepenuhnya miliknya. Ia merasa seperti sedang memakai wajah orang lain. Ia mencoba menghubungi dosen lain, mencari penjelasan. Tapi tidak ada yang menjawab. Kampus sepi, aula masih dikunci, dan rumah Bu Ratna sudah ditinggalkan. Raka kembali ke arsip digital kampus, mencoba mencari foto-foto pementasan tahun 1963. Tapi semua file sudah hilang. Bahkan, rekaman yang ia simpan di laptop terhapus. Foldernya masih ada, tapi kosong. Hanya satu file tersisa, wajah.mp3. Ia memutar file itu. Tidak ada suara gamelan, tidak ada nyanyian, hanya suara napas, pelan, berat, dan penuh kesakitan. Lalu suara Sekar terdengar, pelan, seperti bisikan dari balik dimensi. Wajah bukan untuk dilihat. Wajah adalah untuk diingat. Ia menutup laptop. Ia merasa dunia mulai bergeser. Orang-orang di sekitarnya mulai bertingkah aneh. Teman kosnya tidak mengenalinya. Bahkan penjaga kampus memanggilnya dengan nama lain. Mas Sekar sudah lama tidak kelihatan. Ia berjerit, tapi suaranya tenggelam. Ia melihat ke cermin lagi. Wajahnya berubah, perlahan. Mata yang dulu coklat kini hitam pekat. Senyum yang dulu ramah kini dingin dan penuh rahasia. Ia mencoba menulis di buku catatan, tapi tangannya bergerak sendiri. Menuliskan satu kalimat berulang-ulang. Aku adalah pementasan. Aku adalah suara. Aku adalah wajah yang tidak pernah ada. Malam itu, Raka kembali ke pendopo, tapi tempat itu sudah rata dengan tanah. Tidak ada tangga, tidak ada ruang bawah tanah, hanya tanah kosong dan bau melati yang menyengat. Di tengah tanah itu, berdiri satu patung kayu kecil. Wajahnya kosong. Raka mendekat. Ia menyentuh patung itu. Dan saat tangannya menyentuh permukaan kayu, wajah patung itu mulai bertempah. Tapi kali ini bukan wajah Raka, bukan wajah Sekar. Wajah itu tidak pernah ada, tidak pernah dikenal, tidak pernah diingat. Dan di langit malam, suara sinden kembali terdengar. Pelan, jauh, tapi jelas. Pementasan selesai, tapi wajah belum ditemukan. Raka menatap langit. Ia tahu kutukan belum berakhir karena wajah Sekar bukan satu. Ia adalah banyak. Ia adalah semua yang pernah mendengar. Dan kini ia adalah bagian dari mereka. Tunggu episode berikutnya dengan judul Kutukan Gamelan Pusaka.